Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Sudah sampai pada pembahasan Al-Qaulu fi ma'asil qalbi, yaitu pembahasan tentang maksiatnya hati. Bagi para salik, dalam memahami ilmu tasawuf harus tahu petanya, yaitu meliputi aspek akidah. Yang kedua meliputi aspek tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan jiwa. Dan yang ketiga tasfiyatul qulub, menjernihkan hati. Berkaitan dengan akidah, para salik tetap berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini sebagai pondasinya. Nah, kalau kita sudah paham tentang sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Kemudian setelah kita paham dari sisi akidah harus berpegang pada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ciri-cirinya tetap menjaga kemahasucian Allah, atau yang disebut dengan tanzih. Ini sudah ada di dalam sifat 20, yaitu pada sifat bagian yang kedua, yaitu sifat salbiyah, mulai dari qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Ini sifat khusus yang dimiliki oleh Allah dan harus dijaga kemahasuciannya. Selain Allah tidak ada yang memiliki sifat ini. Maka orang yang belajar ilmu tasawuf didasari dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan berpegang Asy'ariyah dan Maturidiyah, insya Allah tidak sampai mencampur aduk. Mencampur aduk itu ketika suatu saat dia memahami ajaran ilmu hakikat, itu tidak lepas kontrol kemudian menganggap Allah wal alam, alam wa Allah. Gitu. Kenapa pendapat Allah wal alam, alam wa Allah ini muncul? Karena tidak didasari dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjaga tanzihnya Allah dan menjadikan tasbihnya Allah sebagai makhluk yang dipandang sebagai tajallinya. Itu. Kemudian yang kedua tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini sangat rinci sekali. Kenapa kita harus belajar tazkiyatun nufus? Karena di dalam diri kita ada nafsu-nafsu yang tercela, yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran, yaitu nafsu ammarah, nafsu lawamah. Ini yang disebut nafsu madmumah. Siapapun orangnya, apabila nafsu ini masih mendominasi dirinya, sulit untuk bisa berakhlakul karimah. Maka untuk bisa membersihkan kotoran-kotoran nafsu ini harus memahami ilmu tasawuf.
Pembahasan kitab Bidayah malam ini sudah sampai pada al-qaulu fi ma'asil qalbi, yaitu yang dibahas terkait dengan maksiatnya hati. Itu. Maka pada penjelasan sebelumnya Imam Ghazali sudah mengingatkan ya bahwa ada 3 khobaisil qalbi. Jadi menurut Imam Ghazali sudah mensinyalir ya, memprediksi ada 3 penyakit hati yang ini ghalibah, dominan ala mutafaqqihatil asri, menghinggapi para ulama-ulama fikih pada zamannya. Ya, yaitu ulama fikih yang tidak tersentuh ilmu tasawuf. Karena itu perlu hati-hati. Sebab 3 penyakit ini muhlikatu fi anfusiha, sangat destruktif ya, meruntuhkan seluruh bangunan ibadah di dalam dirinya. Ini muhlikatun fi anfusihima itu destruktif ya, merusak tatanan ibadah yang telah dibangun dengan susah payah. Siapapun itu kalau masih ada 3 penyakit ini, maka ibadahnya akan runtuh dengan sendirinya sekalipun dia ulama besar. Jadi walaupun ulama besar tapi dia tidak bisa lepas dari penyakit ini, berarti bangunan ibadahnya runtuh dengan sendirinya. Karena itu menjadi penting ya ngaji ilmu tasawuf supaya memahami maksiat-maksiat batin mana yang bisa meruntuhkan ibadah kita. Imam Ghazali menjelaskan ya, minal khobais, dari penyakit-penyakit batin yang paling dominan yang disebut 3 hal tadi, yaitu yang pertama wahya al-hasadu, penyakit hasad. Hasad itu iri dengki. Coba kita lihat ke dalam diri kita. Apakah ada hasad atau tidak? Atau misalkan ada, mungkin kualitasnya ya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang low, ada yang lemah gitu. Karena hasad ini yaitu penyakit yang muncul dari diri seseorang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, itu hatinya itu enggak bakal ridho, sehingga muncullah iri dengki. Ekspresi hati yang hasud itu akan terlihat dalam bentuk ucapan. Itu misalnya ada teman yang tiba-tiba HP-nya baru gitu kan. Kalau orang yang hasud pasti komentarnya tidak nyaman. Paling itu dikasih orang. Paling itu kredit. Paling itu beli di pasar gelap misalnya. Nah, ini tandanya orang hasud, tidak punya sikap yang positive thinking gitu. Sehingga dia akan tidak merasakan kenyamanan di saat melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi tersiksa. Orang yang hatinya hasud itu enggak nyaman. Ya, enggak tenang hidupnya. Temennya beli HP sudah bingung. Tambah lagi temennya besok beli motor, tambah bingung lagi. Terus tambah stres lagi, temennya beli mobil gitu. Ya, sehingga
dia semakin tertekan jiwanya. Nah, apa faktornya? Yaitu hasud tadi, iri dengki yang sudah tertanam di dalam hatinya. Maka untuk bisa melepaskan sifat hasud ini, itu enggak ada metode yang bisa membersihkan, yang bisa menyucikan penyakit hasud, ya kecuali dalam ranah ilmu tasawuf. Itu sebab ini min khabaisil batiniyah, yaitu termasuk penyakit-penyakit buruk yang sifatnya batiniyah. Enggak bisa dicuci dengan model apa, pakai rinso ya enggak bisa, wong penyakitnya enggak kelihatan. Jadi karena itu ya kita sebagai ya orang yang masih proses berjalan, ya masih proses belajar, ya kita dengan memahami oh iya penyakit hasud ternyata berbahaya, paling tidak kita bisa melawan ketika ada hasud di dalam diri kita. Misalnya tadi dengar teman beli HP baru, ya kita positive thinking aja. Ya bisa jadi ya dia mendapatkan rezeki, kan bagi Allah ya mudah memberikan rezeki kepada siapapun gitu. Jadi selalu dibalas dengan positive thinking. Temennya beli mobil, ya alhamdulillah temen beli mobil kan enak, suatu waktu bisa ikut, bisa numpang. Ini kalau positive thinking gitu. Apabila kita bisa mulai ya sedikit-sedikit melawan munculnya hasud tadi, yaitu dengan melakukan perlawanan di dalam diri, ya maunya hasud itu kan kita ngomongin terus selalu suudon, terus selalu nyebar fitnah gitu. Karena berawal dari hasud ini melebarnya kemana-mana. Pertama suudon tadi, jangan-jangan itu dapat uang dari apa? Misalnya korupsi misalnya, nah, itu kan sudah suudon dulu. Kemudian setelah suudon berkembang, ya menjadi gibah, diomongin sama temennya. Oh si itu kok beli HP baru gitu. Setelah gibah, pasti di dalam gibah itu ada tambahan omongan. Gak bakalan orang gibah itu omongannya semakin berkurang tuh tidak, semakin bertambah ya. Akhirnya semakin berkembang. Jadilah naik menjadi fitnah. Itu. Setelah menjadi fitnah kemudian tersebar ke teman-teman yang lain. Ya, setelah yang dihasuti dengar, ya dapat ternyata ada temennya yang ngomongin soal dia beli HP, kemudian siapa yang ngomong? Nah, dampaknya apa? Menjadi khusumah. Khusumah itu padu, ya istilahnya permusuhan. Ya, disebabkan tadi faktornya hanya satu, hasud, suudon, gibah, namimah, terus khusumah. Akhirnya terjadilah perdebatan. Nah, kemudian setelah itu muncul adawah, permusuhan, gitu. Tidak bertegur sapa, ya, kemudian tidak berbicara. Nah, ini dampak dari hasud, ya, ternyata melebar kemana-mana. Dan ini kalau dilakukan oleh seseorang, kemudian berkembang kepada teman-teman yang lain, ya, ini berarti akan menjadi dosa jariah. Karena ngertinya orang ini beli HP itu dari si A. Nah, si A ini akan mendapatkan dosa jariah atas sifat hasudnya, suudonnya, gibahnya, fitnahnya, sampai terjadi permusuhan, yaitu khusumah terus adawah. Ini. Maka setelah kita belajar tasawuf, mulai paham peta.
Karena itu kalau ada teman yang punya karakter ya kok suka gibah, suka hasut, kita usahakan ya bersikap mengamankan diri. Ya misalnya ya kalau kita mampu untuk mengalihkan pembicaraan, ya dialihkan pembicaraan. Atau kita menyadarkan orang tersebut, nggak boleh begitu, itu kan suudzon, itu kan dosa. Nggak apa-apa, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar istilahnya, dengan cara yang tepat. Jadi diingatkan. Jangan sampai menikmati mendengarkan. Jadi mendengarkan sambil menikmati, kemudian setelah itu disebarkan lagi. Ini juga termasuk ya as-sami, orang yang mendengar sama dengan orang yang gibah itu. Jadi usahakan ya kalau ada orang yang sedang asik ya gibah, fitnah itu, kita yang sudah ngerti ilmu dinetralkan, disadarkan. Kemudian kita ajak untuk positive thinking, tidak boleh husnudzon kalau memang kita tidak tahu secara persis. Sebab kalau berawal dari hasud, suudzon, gibah, ini menjadi malapetaka. Kemudian yang kedua waria, ya riya. Jadi terlebih ini hasudnya kiai, hasudnya ustadz. Ini juga bahaya, apalagi punya pengikut. Nggak seneng ustadz sana kita omongin. Ya. Kalau dalam rangka menjelaskan misalnya ada ustadz yang terindikasi melakukan penyimpangan, kemudian dibahas dari sisi ilmu, ya ini bukan gibah gitu. Karena memberikan pencerahan ilmu supaya tidak larut mengikuti pahamnya gitu. Jadi yang tidak boleh itu hasud yang tidak ngerti alasannya, kemudian selalu dibicarakan dengan nada negatif. Padahal sesungguhnya ya hasud itu. Gitu. Maka andai ada ustadz yang istilahnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan keluberan rezeki, ilmu dan lainnya, ya kita positive thinking aja. Jangan sekali-sekali ada suudzon, ada hasud ini, karena bahaya. Apalagi ini seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang buya membicarakan ya kekurangan ustadz lain ya di depan murid-muridnya dengan tujuan supaya murid-muridnya ikut benci, ya ini nggak boleh. Kalau menjelaskan secara ilmu, ya ini masih bisa dipahami. Tapi kalau memprovokasi supaya ikut benci, kemudian ikut gibah namimah, akhirnya ikut antipati, ya sampai tujuannya supaya nggak pada ikut ngaji, nah ini sudah dosanya itu sudah dosa jariyah. Ini bahayanya kalau seorang ustadz yang di dalam dirinya ada hasud itu. Ya. Ini bahaya. Kemudian penyakit yang kedua waria. Riya itu pamer ya. Ini kalimat riya ini ya sering kita dengar. Bahkan Nabi sendiri sudah mewanti-wanti ya di dalam hadis. Nabi menyampaikan di dalam hadisnya ya, sesungguhnya yang paling aku takuti ya menimpa umatku itu. Jadi inna wafama akhafu ala ummati ya, yaitu asyirkul asghar. Ya. Nabi sudah menyampaikan sesuatu yang paling aku takuti menimpa umatku yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau syirik besar kan sudah jelas
menyembah berhala, menyembah patung, ya, menyembah pohon yang dianggap ada nenek moyang, itu sudah syirik asghar. Nah, di zaman sekarang syirik asghar nampaknya ya tidak seperti zaman dulu, ya. Sekarang yang ada syirik akbar, ya seperti nyembah berhala, ya minta ke pohon, ya, karena dianggap ada nenek moyangnya. Ini syirik akbar. Itu kalau zaman dulu, zaman abad 14-13 itu masih banyak, ya, karena pemahaman animisme dinamisme masih kuat. Nah, sekarang nampaknya itu sudah mulai ya berkurang, cuma oleh Nabi ya itu yang paling ditakuti bukan syirik yang besar tapi syirik yang kecil. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu syirik asghar? Yaitu ar-riya. Ya, riya. Riya itu apa? Riya itu orang yang melakukan ibadah. Ini kaitannya dengan ibadah. Orang yang melakukan ibadah yang sebenarnya tujuannya karena Allah, tapi dibisiki oleh iblis kemudian dibelokkan, gitu, supaya tidak karena Allah lagi. Contoh, ketika kita mau sholat berjamaah di masjid, awal mula niatnya bagus, ya, supaya bisa sholat berjamaah, dan keutamaan sholat jamaah itu kan mendapatkan 27 derajat. Tiba-tiba iblis masuk memberi bisikan. Ya, bisikan ini menjadi dorongan kuat dia melangkah ke masjid, yaitu seperti jamaah nggak enak dilihat tetangga, ya. Nanti dikira nggak pernah jamaah, gitu. Oh iya kan, tetangga kita itu yang kaya raya itu kan rajin jamaah, gitu. Atau atasan kita kan lagi jamaah. Kalau saya nggak jamaah nggak enak dong, gitu. Akhirnya berjamaah lah. Tujuan berjamaah karena nggak enak sama tetangga, nggak enak sama atasan, nggak enak sama tetangganya yang dianggap punya pengaruh, gitu. Ini sudah belok, ya, yang awalnya karena Allah belok menjadi kepada selain Allah, yaitu mencari perhatian makhluk. Dan masih banyak lagi, ya, godaan-godaan riya dalam bentuk yang tersembunyi. Riya ini ya selalu hadir, ya, bagi orang-orang yang dirinya masih dikuasai oleh nafsu riya. Orang yang mau membersihkan diri dari riya, kalau belum paham ilmunya, itu sulit, ya. Mau menghilangkan riya, ketemu riya itu. Contoh misalnya, kalau sholat jamaah ke masjid kan takut riya, gitu. Mending sholat di rumah aja lah, gitu. Lah, ketika sudah sholat di rumah, muncul bisikan lagi. Ya, orang-orang biar pada tahu bahwa saya sholat di rumah itu karena menjaga dari riya. Nah, ini sudah dia berusaha menghindari riya, ternyata riya datang lagi. Ini kalau kita tidak tahu ilmunya. Itu. Dan ini saya rasakan dulu ketika sedang seneng-senengnya ngaji kitab Ihya, ya. Waktu saya lagi seneng-senengnya bisa baca kitab kuning, gitu. Itu kitab Ihya bapak saya kemana-mana saya bawa. Dan pas saya masih ingat yang saya baca itu bab riya. Ternyata sama, mau menghilangkan riya, muncul riya baru. Nah, setelah paham ilmu tasawuf, ya, paham ilmu tarekat,
ternyata menghadapi riya itu perlu ilmu, ya, perlu strategi. Apabila muncul riya, ya, yang tiba-tiba bisikin kita, itu harus kita lawan. Ya, contoh tadi, mau berangkat ke masjid yang tujuannya karena makhluk, kita lawan. Tidak, saya berangkat ke masjid semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah, jalan ke masjid, ya insya Allah hatinya sudah terjaga. Sampai masjid dilawan lagi karena iblis gak akan membiarkan. Ya, di masjid juga datang lagi iblis. Yang biasanya gak pernah sholat sunnah, ketika di masjid, wah, sholat sunnahnya dilamain, ya, biar kelihatan nampak khusyuk gitu. Nah, ini kan kerjaan iblis juga, ya. Sengaja membisiki supaya kelihatan khusyuk dilama-lamain gitu. Ini selalu muncul. Nah, ini juga ketika muncul bisikan seperti itu dilawan. Tidak, ya, tidak. Sholatku hanya karena Allah. Nah, kemudian setelah selesai sholat, iblis juga gak mau meninggalkan begitu saja. Bisikannya selalu hadir. Ya, contoh selesai sholat jamaah, tiba-tiba muncul bisikan, ya, bikin story. Alhamdulillah saya, ya, bisa menikmati sholat jamaah gitu. Nah, ini kan sebagian iblis juga. Awalnya sudah ikhlas, dari mulai berangkat sudah memprotek diri, ketika di masjid memprotek diri, selesai keluar dari masjid lepas kontrol lagi, ya akhirnya nulis status, ya, alhamdulillah, ya, bisa menikmati sholat jamaah di masjid. Tujuannya apa? Tadi supaya orang pada baca kalau saya ini ahli jamaah, ahli ibadah, ahli sholat di masjid secara berjamaah. Ini sudah jatuh ke riya lagi, gitu. Lah, ini sangat berbahaya kalau terjadi pada seorang ustadz, kiai, ulama, ajengan, gitu, buya, gitu. Karena mereka menjadi figur contoh, dan dampaknya akan kepada para murid dan pengikutnya. Kalau masih murid, ya paling dampaknya ke diri sendiri, gitu. Maka sangat berbahaya kalau seorang tokoh, seorang kiai, seorang ulama belum mengerti ilmu ikhlas, belum tersentuh ilmu tasawuf. Kalau belum tersentuh ilmu tasawuf, belum tersentuh ilmu ikhlas, riya ini sulit untuk ditundukkan. Ya pasti kemana-mana yang selalu ngintili, ya, mengikuti adalah riya. Orientasi dakwahnya juga sama, bukan karena Allah, tapi pengen kelihatan wah di hadapan makhluk. Itu. Ini bahayanya kalau seorang kiai, seorang ulama masih ada benih-benih penyakit riya itu. Karena itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1, beliau menyampaikan, barang siapa yang tidak memahami ilmu-ilmu batin, ya, maksudnya ilmu-ilmu tentang diri kita, yang meliputi hati, nafsu tadi, kok nggak ngerti, nggak tersentuh dengan ilmu itu, aku khawatir meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, ketika membaca redaksi ini, saya agak terkaget, karena menurut saya benar juga. Siapapun ulama kok belum tersentuh hatinya belajar ilmu tasawuf,
yang mulai mendeteksi aib-aib di dalam dirinya, aib di dalam hatinya, ya seperti ya hasud, riya tadi. Bagaimana bisa mati dalam keadaan husnul khotimah? Wong seluruh ibadahnya semua didasarkan pada riya. Dan dia tidak sadar bahwa riya ini meruntuhkan ibadah yang dilakukan. Sebab menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amal, ya, baik ibadah mahdhah ghairu mahdhah, fihi misqalu dzarratin min riya, apabila di dalamnya ada seberat biji sawi dari riya. Ini kan bahaya. Akhirnya untuk su'ul khotimah sangat potensi, gitu. Sebab semua ngikutin hawa nafsu, gitu. Ini riya. Jadi paling tidak kita sudah mengenal penyakit-penyakit yang berbahaya, ya, terutama buat diri kita, ibadah kita. Pertama hasud, kedua riya. Dan yang ketiga wal ujbu. Ujub, ya, ujub itu heran. Kalau bahasa pesantren itu gawok, ya, gumun. Gumun terhadap, kagum terhadap dirinya sendiri. Ini juga muncul bagi orang yang tidak sadar tentang peta nafsu di dalam dirinya. Contoh misalnya, dia ahli ibadah, ya, dia betulan senang ibadah. Nah, setelah rajin ibadah, karena tidak didasari ilmu yang komplit, setelah ibadah muncul ujubnya. Wah, alhamdulillah, luar biasa, ya, saya bisa istiqomah ibadah, sholat berjamaah, gitu. Jadi yang dilihat kehebatan dirinya. Setelah merasa dirinya hebat, bisa ahli ibadah, ya, bisa ahli to'ah. Dampak dari penyakit ujub ini itu akan beranak pinak menjadi kibir, sombong. Akhirnya mencari sasaran orang lain. Lihat teman si A, oh itu mah nggak pernah ibadah dia, gitu, kasihan tuh, gitu. Nah, terus lihat lagi yang lain, nah itu ibadahnya kadang kala, kalau lagi semangat aja, gitu. Terus lihat lagi yang nggak sholat, apalagi si itu nggak pernah sholat, ahli neraka dia, gitu. Lah, merasa dirinya lebih baik, paling baik, ya, daripada orang lain. Ini sudah jelas virusnya iblis masuk lagi, yaitu penyakit kibir. Penyakit kibir sombong itu kan sebagaimana di Al-Quran, yaitu ketika iblis berkata, kenapa enggak mau sujud sama Adam? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Sebab iblis yang sebelumnya malaikat ini sudah bertasbih menyembah kepada Allah itu sudah ribuan tahun. Sementara Adam baru diciptakan, kok disuruh sujud, ya, enak men bahasa Jawa. Akhirnya ogah dia. Ya, saya ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, inilah bahayanya kalau orang yang tidak mengenal peta nafsu yang ada di dalam dirinya, ketika sudah mulai muncul ujub, heran terhadap dirinya, kagum terhadap kehebatan dirinya, kemudian beranak pinaklah menjadi kibir, sombong, ya, merasa paling hebat, merendahkan yang lain. Nah, ini juga menjadi problem bagi
seorang ulama juga. Kalau ada orang ulama ya ujubnya tinggi, kibirnya tinggi, ya ini juga masih bermasalah. Ya, merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling taat. Sementara dia nggak sadar bahwa penyakit ujub kibir yang digerakkan oleh iblis itu sedang menguasai dirinya. Kalau ketemu yang kasaf, ya ahli tasawuf kan diketawain. Kok merasa hebat, merasa ngapling surga, wong penyakit ujub takaburnya masih dominan begitu. Bagaimana mungkin ya orang bisa selamat ya mendapatkan anugerah surga kalau ujub dan takaburnya ini masih dominan di dalam dirinya. Jadi 3 hal ini ya termasuk 4 hal, yaitu dampak dari hasud itu dampak dari ujub adalah kibir ya. Ini menjadi penting, perlu kita kenali. Ya, kita eling-eling ya penyakit yang paling berbahaya di dalam diri kita, yaitu pertama hasud, yang kedua adalah riya ya. Ini yang paling dasar dulu. Nanti ada penyakit-penyakit lain. Tapi ini 3 sebenarnya ini pondasinya, ini dasarnya. Kemudian kibir ujub ini. Ujub beranak pinak menjadi kibir tadi. Riya beranak pinak ya akhirnya menjadi ya syirik karena tujuan ibadahnya bukan karena Allah dan tertolaknya amal. Kemudian hasud ternyata membawa malapetaka, permusuhan di antara teman ini. Karena itu fastahid ya pesannya Imam Ghazali, maka bersungguh-sungguhlah fitadhiri qalbika dalam menyucikan hatimu. Jadi fastahid, para santri, para salik, bersungguh-sungguhlah di dalam menyucikan hatimu minha dari penyakit-penyakit batin tadi, yaitu hasud, riya dan ujub. Jadi Imam Ghazali mengambil akarnya ini, akarnya 3 hal ini gitu. Fa in qadarta, maka apabila kamu mampu alaiha ya atas ya penyakit hati ya, fata'lamu, maka kamu akan tahu kaifiyatal hadri, tata cara berhati-hati. Setelah memahami ternyata 3 penyakit ini berbahaya, maka kita tahu cara mengatasinya. Contoh tadi, oh ini hasud, caranya ngelawan gimana? Ya harus positive thinking, nggak boleh suudon. Ya, fastanibu jauhilah suudon. Inna ba'da dzonni ismun, sesungguhnya bagian dari dzon itu dosa. Wala tajassasu, nggak boleh kamu tajassus, pengen tahu urusan orang gitu. Ya. Itu bisa dipahami ya, setelah kita paham teorinya itu bisa disikapi dengan cara yang bijak tadi, itu paham ilmunya itu. Sehingga ngerti teknik-teknik untuk melawannya. Riya tadi juga sama. Riya nggak perlu dilawan dengan menghindari riya, ya dipatahkan aja pemicu riyaknya tadi. Niat mau ke masjid karena Allah, bukan karena selain Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah gitu. Muncul dilawan lagi, muncul dilawan lagi. Gitu. Setelah ibadah godaannya ujub tadi dilawan lagi dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak layak diriku untuk ujub karena tidak ada daya dan upaya dalam diriku, semua dengan daya upayamu ya Allah. Aku bisa beribadah karena anugerah nikmatmu,
karena anugerah imanmu. Andai ini tidak ada, kami nggak bisa beribadah. Maka tidak layak, ya. Aku banggakan itu nggak layak. Tidak ada lain kecuali dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk melawan ujub yaitu dengan la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita sadar bahwa yang layak, yang untuk dibanggakan hanya Allah. Sebab kita ini sebagai hamba tidak punya apa-apa. Kalau diberikan anugerah bisa ibadah, itu pun ya anugerah dari Allah. Lah, jangan sampai anugerah dari Allah kemudian kita banggakan seolah-olah ini adalah kehebatan saya. Nah, ini orang yang tidak paham tentang bahayanya penyakit ujub. Gitu. Mim baqiyatiha, dari sisanya, min rub'il muhlikati, dari seperempat yang menghancurkan. Fa in ajasta, maka apabila kamu lemah, ya, an hadza, dari ini. Kalau seseorang kok lemah tidak bisa melawan 3 penyakit hati tadi, ya, fa anta, maka bermula dirimu an ghairihi, dari penyakit yang lainnya selain 3 itu ajayu, lebih lemah lagi, gitu. Jadi Imam Ghazali sudah memetakan kalau 3 nafsu ini kok nggak bisa ditundukkan, nggak bisa mengalahkan, lemah, berarti melawan yang lain Anda lebih lemah lagi. Itu ajazu. Wala tadunanna, dan janganlah kamu sekali-sekali menyangka annaka, sesungguhnya dirimu, taslamu, kamu selamat. Jadi jangan kepedean kamu itu merasa selamat. Wah, udah rajin ibadah, rajin jamaah, terus kepedean udah dijamin pasti masuk surga. Ini namanya kepedean. Sementara dia nggak sadar amalnya digerogoti oleh hasud, riya, ujub. Itu. Kenapa dia nggak sadar? Karena nggak ngerti ilmunya. Ternyata ada penyakit-penyakit batinnya yang bisa menggerogoti amalnya. Itu. Jadi wala tadunanna, ya, saya terjemahkan jangan terlalu kepedean, ya. Annaka taslamu, kamu merasa selamat biniyatin sholihah, dengan niat yang baik, ya, cukup dengan niat yang baik, ya, beres gitu kan. Fit ta'alumil ilmi, dalam mencari ilmu, wa fi qalbika, dan di dalam hatimu, dan itu di dalam hatimu, khobar muqaddam, wa fi qalbika, dan itu di dalam hatimu, syai'un, sesuatu, minal hasadi, dari hasud, warriya'i, dan riya, wal ujbi, dan ujub. Jadi harus kalian tahu bahwa di dalam hatimu itu perlu dicek apakah masih ada hasud. Ya, hasud tadi ciri-cirinya, kalau ada teman seneng kita malah sedih, ada temennya mendapatkan anugerah kita bingung sendirinya, gitu. Jadi berupaya untuk menjelekkan, menjatuhkan, gitu. Itu namanya orang hasud, ya. Kemudian riya juga sudah jelas, ujub juga jelas. Nah, waqad qala, dan setelah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, ada 3 hal yang destruktif yang merusak bangunan ibadah seorang hamba. Suhun muta'un, yaitu sifat bakhil yang diikuti. Jadi pelitnya itu minta ampun, ya, serba perhitungan. Tidak sadar kalau Allah itu memperhatikan semua amal ibadah. Andai dia itu mengeluarkan rezekinya dengan ikhlas, Allah sudah janji akan membalas 700 kali lipat. Ya, karena penyakit bakhilnya dominan, semua hitung-hitungan pakai matematika. Kalau saya ngeluarin 1000 dapat berapa? Itu yang disebut suhun muta'un, ya.
Kemudian yang berikutnya, fa innal bakhila ini wa hawa mutbaun, dan hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu ya pengennya melakukan kemaksiatan ya, seperti ya minum-minuman, ya, seperti judi, seperti zina, ya, seperti meninggalkan sholat. Pengennya nafsu kan yang enak-enak itu. Kok diikutin nggak dilawan? Nah ini termasuk orang yang celaka. Gitu. Harus dilawan. Ketika ada keinginan dilawan. Gitu. Wa ijabul mar'i binafsih, dan yang ketiga yaitu kagum terhadap dirinya, merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling taat, merasa dirinya segala-galanya gitu. Nah, kemudian setelah merasa dirinya hebat, kemudian muncul kibirnya, merendahkan orang lain. Ini bahaya. 3 penyakit yang membahayakan seseorang. Amal hasadu, ya, adapun hasad ya nanti akan dibahas secara rinci 3 penyakit pada pengajian yang akan datang. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan fi ma'asil qalbi ini kita terbuka pemahaman kita, dan ilmu yang sifatnya bisa menjadi fardu ain. Siapapun yang nggak ngaji, nggak paham ilmu ini, itu tadi khawatir dia nggak sadar kualitas ibadahnya itu runtuh ya gara-gara riya, ujub, takabur, nggak sadar. Dianggap wah ahli ibadah pasti surga gitu. Maka tadi dikritik wala tadunan, nah, jangan terlalu kepedean gitu. Ya, selanjutnya kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin.